Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam. Maaf ya Mi, saya minta waktunya sebentar, sekitar 10-15 menit untuk saya tanya-tanyakan atau mewawancara sedikit. Karena kami dari PPG itu ada tugas dari dosen untuk menanyai kepala sekolah tentang identifikasi masalah yang telah kami buat. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Cindy Erliandara. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2. Nah, sebelum saya mulai, boleh Umi memperkenalkan diri dulu? Baik, saya Inilawati, Kepala SD Unggulan Aisyah Taman Harapan Curug. Oke, terima kasih Umi. Baiklah, selanjutnya saya mulai langsung bertanya ya Umi. Nah, dari masalah yang telah saya identifikasi beberapa hari ini, berdasarkan pengalaman saya selama menjadi guru kelas 5, itu ada beberapa masalah yang terdeteksi. Contohnya dari pembelajaran bahasa Indonesia, itu ada 4 masalah yang saya identifikasi. Yang pertama, masih ada siswa yang kurang lancar membaca dalam suatu teks. Yang kedua, tidak percaya dirinya siswa ketika membaca teks di depan kelas. Masalah yang ketiga, minimnya kosakata yang dimiliki siswa. Serta masalah yang keempat, siswa banyak mengetahui cerita rakyat dari daerah luar, tetapi kebanyakan siswa saya itu tidak mengetahui cerita rakyat yang terdapat di daerahnya sendiri. Nah, menurut pendapat Umi, apa sih penyebab yang menjadi masalah terhadap siswa tersebut? Ini pendapat Umi sendiri. Yang pertama tadi berkaitan dengan siswa yang masih kurang lancar membaca. Mungkin kalau membahas siswa yang kurang membaca itu kan banyak faktornya. Mungkin salah satunya adalah harus adanya lebih komunikasi antara wali siswa dengan guru yang ada di kelas, sehingga mungkin bisa disebabkan oleh kemungkinan siswa yang minat membacanya kurang, lebih suka melihat video, jadi mereka membacanya kurang. Nah, jadi dengan ditingkatkannya minat membaca anak, apakah dengan gurunya harus lebih kreatif lagi? Mungkin pojok baca yang di kelas tidak menarik, atau ketika kegiatan literasi mungkin kegiatan literasinya monoton. Nah, jadi bagaimana caranya supaya guru bisa membuat anak lebih tertarik lagi untuk membaca? Dan itu mungkin berkaitan dengan pertanyaan yang nomor 4 tadi, kenapa lebih suka cerita rakyat dari luar daripada dari daerahnya sendiri. Nah, itu mungkin bisa menjadi salah satu faktornya, juga bisa gurunya. Apakah gurunya yang menerangkan, gurunya menjelaskan kepada siswa, gurunya membuat kegiatan literasi itu menjadi lebih menarik, namun diprioritaskan dulu ketika bercerita tentang dongeng atau daerah, utamakan dulu daerah kita dibanding daerah luar. Kemudian berarti dapat saya tanggap ya Umi, berarti masalah pada bahasa Indonesia ini kurangnya literasi guru itu kurang menarik, terus juga pemanfaatan pojok baca yang kurang gitu ya Umi ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pada mapel matematika itu identifikasi masalah yang saya temui. Yang pertama, siswa tidak menerima penanaman konsep yang tepat dalam matematika. Yang kedua, siswa masih bingung dalam menyelesaikan soal cerita tentang operasi hitung. Nah, itu menurut ini penyebabnya itu disebabkan oleh apa? Matematika itu kan menurut Umi secara pribadi itu proses pembiasaan berlatih menyelesaikan tugas. Kalau misalnya masih ada anak-anak yang ditemukan belum memahami konsep, belum bisa menyelesaikan soal cerita, berarti anak itu belum terbiasa, kurang berlatihnya. Jadi mudah-mudahan nanti kalau Ananda itu sudah sering berlatih, sudah sering menemukan hal itu, maka Ananda akan lebih terbiasa. Karena pemahaman itu insya Allah dengan seringnya berlatih, insya Allah akan semakin baik.
Oh, berarti pemahaman konsep siswa itu disebabkan karena anak itu kurang berlatih ya, ya Umi ya. Ada tidak faktor lain yang disebabkan oleh guru misalnya, bukan masalah di anaknya tapi di gurunya? Bisa jadi juga bagaimana mungkin cara menjelaskan guru yang monoton, yang kurang menarik bisa jadi juga. Namun dua-duanya sebenarnya bisa menjadi faktor. Gurunya harus lebih menarik lagi, siswanya pun harus sering berlatih juga. Namun siswanya yang sering berlatih itu kan ada sebab dari guru, kenapa siswa harus sering berlatih. Oh, ternyata gurunya membuatnya lebih menarik sehingga siswa tidak terkesan mengerjakan soal banyak, tapi menyenangkan menyelesaikan tugas demi tugas, menyelesaikan soal demi soal yang banyak, sehingga terlatih dari gurunya yang menarik menjelaskan. Kamu berarti adanya keterlibatan antara guru dan siswa. Ketika siswa mengerjakan soal cerita, itu guru tidak melepas siswa begitu saja ya Umi ya. Terus pada pembelajaran PPKN ya Umi, karena PPKN itu termasuk ke dalam sikap. Jadi identifikasi yang saya nilai yang pertama itu siswa masih kurang mampu menanamkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila ke kehidupan sehari-hari mereka. Terus yang kedua, siswa saya itu paham tentang semangat kekeluargaan dan gotong royong, tetapi mereka belum bisa merealisasikannya ke dalam perilaku sehari-hari. Nah, menurut ini mengapa sikap siswa tersebut dapat terjadi? Bisa dan paham, namun tidak bisa mempraktekkan. Kalau berkaitan dengan sikap itu Umi lebih condong ke keteladanan dari orang-orang yang ada di sekitar. Jadi ketika seorang guru, orang tua, atau lingkungan sekitar itu memberikan contoh atau teladan serta membiasakan secara langsung, insya Allah itu bisa. Namun kalau itu hanya sekedar penjelasan, teori, mungkin anak-anak paham, tapi untuk mempraktekannya mereka tidak tahu kapan harus mempraktekkan. Jadi keteladanan, pembiasaan sehari-hari itu lebih penting. Oh, berarti yang saya tangkap sikap siswa itu seharusnya adanya teladan yang baik bagi siswa, bisa dari pihak guru, keluarga, dan masyarakat ya Umi ya. Terus juga contoh dari TV itu berpengaruh tidak Umi? Misalnya sekarang kan lagi boomingnya tuh berita Brigadir Joshua. Nah itu kan anak sering nonton TV tuh. Nah itu termasuk teladan juga tidak menurut Umi? Nah, salah satu faktor yang paling berpengaruh selain guru, orang tua, apa lingkungan sekitar termasuk internet, televisi itu sangat mempengaruhi. Karena mereka masih pada masa anak-anak, berarti rasa ingin tahunya itu kan luar biasa. Jadi alangkah baiknya apapun yang mereka kerjakan, tonton atau lihat itu semuanya dalam kontrol guru dan orang tua. Karena tontonan apapun yang dilihat itu masih dalam tahap mereka itu menyerap, melihat, meniru. Nah, cuma mereka mungkin masih ada anak-anak yang oh ini baik, oh ini tidak tahu baik atau tidak. Jadi itu pun bisa berpengaruh. Berarti kuncinya itu di teladan ya. Insya Allah guru-guru kita semuanya sudah menjadi teladan yang baik untuk anak-anak kita. Amin. Terus pada pembelajaran IPS itu identifikasi yang saya buat yang pertama, siswa belum mampu memahami konsep budaya dan interaksi sosial. Itu kenapa ya Umi? Kita sekarang hidup di zaman yang saat ini kita sebut sebagai zaman milenial. Kalau zaman dulu sebelum berkembangnya internet, teknologi, handphone dan lain sebagainya, untuk bertemu, untuk menyapa kita harus bertemu. Untuk sekarang kan kita hanya lewat HP pun bisa. Nah, perkembangan teknologi saat ini itu sangat mempengaruhi kemampuan interaksi siswa, karena mereka hanya berinteraksi dengan teman di sekolah. Ketika di rumah mereka punya fasilitas handphone, internet, main laptop, main komputer, dan banyak orang tua yang sekarang mungkin karena semakin perkembangan zaman, para orang tua sekarang banyak juga yang khawatir ketika di luar rumah nanti pengaruh luar rumah itu lebih berdampak buruk. Makanya mereka difasilitasi di rumah, dilengkapi fasilitas yang untuk anak-anak betah di rumah. Makanya mungkin itu menjadi salah satu penyebabnya kenapa proses interaksi sosial anak itu kurang.
Oh, berarti karena kecanggihan teknologi intinya ya Umi. Pada pembelajaran IPA ini saya masuk ke materi Umi, identifikasi masalah yang saya buat. Yang pertama yaitu siswa masih belum mampu menjelaskan secara detail proses pencernaan pada manusia. Nah, itu penyebabnya apa ya Umi? Apa disebabkan oleh guru, apa di konsentrasi anak, atau di sarana prasarana kita yang memang kurang, atau gimana? Kalau untuk tingkat pemahaman materi, yang pertama itu banyak faktornya. Yang pertama, gurunya menjelaskan menarik atau tidak. Apakah hanya baca buku saja? Jelas berbeda ketika kita hanya meminta siswa membaca buku saja, menjelaskan di papan tulis, menggunakan video, audio lingual, kemudian ada yang memutar lagu, ada yang memberi pemahaman dengan memberikan lagu yang nantinya dihafalkan dengan anak. Jadi anak tidak usah pusing-pusing mau hafal dengan bagaimana, tapi dengan lagu mereka menghafal. Itu tergantung guru, dari sisi guru bisa apakah menarik atau ya tidak menarik. Yang kedua, mungkin dari sisi anak, apakah anak dalam kondisi sehat, dalam kondisi yang bisa berkonsentrasi penuh atau tidak. Dan yang ketiga, banyak faktor lain. Sarana prasarananya itu simple saja, tidak mesti harus ketika kita menjelaskan organ pencernaan kita harus membawa misalnya alat peraga. Nah, siswa SD itu kan memang siswa yang melihat, mendengarkan, dan melihat secara langsung. Kalau hanya sekedar di buku, apakah itu cukup? Pasti beda dengan ketika kita membawa alat peraga atau menunjukkan video secara langsung. Jadi karena sekarang sudah banyak sekali kecanggihan, sudah banyak sekali, atau dengan teman yang diajak ke depan kelas pun bisa. Nah, jadi itu kembali lagi ke bagaimana guru membuat pembelajaran itu menjadi jauh lebih menarik. Oh, berarti yang dapat saya tangkap pada pembelajaran IPA ini, berarti guru itu harus menggunakan metode yang bervariasi, yang menarik, serta penggunaan media yang tepat walaupun tidak berbasis IT. Betul. Pertanyaan terakhir ya Umi, sepertinya Umi udah agak ngos-ngosan menjawab. Pertanyaan terakhir, pada pembelajaran SBDP itu ada dua masalah yang saya identifikasi pada pembelajaran membatik ini Umi. Yang pertama, siswa belum bisa membuat batik dengan pola yang benar. Yang kedua, siswa itu tidak mengetahui jenis batik lokal, sama seperti halnya cerita rakyat tadi. Itu mengapa demikian? Yang pertama, dari kurikulumnya dan bahan ajarnya harus jelas dulu. Kemudian bagaimana seorang guru, kembali lagi ke guru, bagaimana seorang guru itu bisa menjelaskan dengan anak, tipe-tipenya, jenis-jenisnya, kemudian dipahamkan anak, oh batik ini jenisnya ini, batik ini jenisnya ini. Nah, seperti itu. Kembali lagi ke bagaimana guru membuat pembelajaran itu lebih menarik. Oh, berarti dapat saya simpulkan dari semua masalah yang saya identifikasi itu penyebab masalah utamanya bisa dikategorikan di guru ya Umi ya. Di guru yang kurang melakukan pembelajaran secara menarik, kurangnya variasi dalam pembelajaran guru, kurangnya metode yang inovatif, terus juga guru tidak melakukan asesmen diagnostik pada awal pembelajaran sehingga tidak bisa melakukan pembelajaran secara bervariasi dengan karakter anak yang berbeda-beda ya Umi ya. Oh begitu. Kalau untuk sarana prasarana, alhamdulillah sekolah kita sudah sarana prasarananya sudah cukup memadai ya Umi. Berarti masalahnya di konsentrasi anak sama guru. Iya, terima kasih ya Umi, saya ucapkan terima kasih sekali karena telah meluangkan waktunya untuk saya menyelesaikan tugas dari dosen. Saya harap semoga hasil wawancara tadi dapat menjadi nilai-nilai positif untuk tugas yang saya kerjakan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Umi. Cindy, semoga